Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Leo, kita akan simak terlebih dahulu pergerakan IHSG pasca pembukaan perdagangan sesi 1 di pukul 9.02 menit waktu Indonesia bagian Barat. IHSG sejauh ini bergerak melemah dengan pelemahan 0,06% di level 8.087,8. Dan juga pergerakan dari saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers, yang antaranya adalah ada Bumi, Buka, BRMS, MDKA, dan juga Koin. Kemudian juga disusul ada Unilever, ada Future juga, kemudian juga ada CDIA ya. Top losers pemirsa ada Koko, BBRI, Toba, SKRN, MTEK, kemudian juga ada Astra Internasional, ada SLIS, ada Indi, GTSI, dan juga Bull. Pergerakan dari sektoral pemirsa sejauh ini sektor cyclic yang mengalami penguatan 0,86%. Sementara itu sektor yang mengalami pelemahan paling dalam adalah sektor properti dengan pelemahan 2,82% sejauh ini. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi untuk bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini dibuka mix dengan Nikkei dibuka menguat 1,66% di level 51.042. Kemudian STI Singapura dibuka melemah 0,13% di level 4.444 dan Kospi Korea dibuka menguat 0,79% di level 4.041 dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,34% di level 26.651. Dan saham-saham pilihan di pagi hari ini dari Mas Leo pemirsa ada PGEO dengan rekomendasi spekulatif buy dengan support di 1210, resistensi 1480. Kemudian SRTG atau Saratoga dengan support di 1685. Resistensi di 1800 buy on break. Kepik rekomendasikan spekulatif buy dengan support di 140, resistensi di 154 dan Asri dengan support di 155 dan resistensi di 180 dengan rekomendasi spekulatif buy. Kita kembali berbincang bersama Mas Leo. Mas Leo, kita ke saham-saham pilihan dari Anda di pagi hari ini. Kita ke PGO terlebih dahulu. Apa yang kemudian membuat PGO menarik dan membuat Anda merekomendasikan PGO dengan strategi spekulatif buy? Mungkin untuk ada peluang untuk limited downside potential sih dari PGO. Kalau saya melihatnya mungkin sudah mulai limited downside potensial. Memang kalau kita bicara soal katalis memang masih belum banyak lagi ya katalis, karena mungkin saya rasa sudah mulai ke unlock ya, apalagi mungkin capacity dan lain sebagainya mungkin sudah price in. Namun kalau saya melihat dari segi teknikal itu saat ini sudah limited downside potential seperti itu. Oke, baik PGO berarti jangka investasinya menengahkah atau pendek untuk PGO? Oke, mungkin untuk menengah ya mungkin saya rasa hingga 1 hingga 2 bulan saya rasa mungkin cukup atraktif seperti itu. Oke, baik. Dari PGO kita ke SRTG, Mas Leo, seperti apa? Oke, SRTG saya rasa mungkin sudah lama ya belum manggung, saya rasa seperti itu. Dan kalau saya melihatnya mungkin ada peluang jika seandainya break di area secara teknikal, jika break di area mungkin 1740 hingga 1750 untuk jangka pendek bisa achievable di 1800 seperti itu. Karena kalau kita lihat memang dari subsidiaries grupnya yang lain itu sudah mulai ada pergerakan seperti itu. Untuk Saratoganya sendiri mungkin ada peluang untuk nampaknya breakout seperti itu. Oke, artinya harga terakhir menarik atau sebetulnya ada possibility untuk ada pelemahan terlebih dahulu untuk kemudian bisa masuk di harga yang lebih murah untuk Saratoga, Mas Leo? Oke, kalau saya lihat sebenarnya ini kalau dari chart pattern-nya kita menunggu konfirmasi untuk breakout saja sih, seperti itu. Oke, baik, dari Saratoga kita ke Kepik seperti apa? Seberapa menarik untuk Kepik? Kayaknya ini direkomendasikan untuk jangka pendek saja ya, Mas? Yes, kalau untuk Kepik itu dan mungkin saham nanti yang selanjutnya itu Kepik pertama itu limited downside potential ya. Kalau saya lihat memang seperti itu, di mana ini sudah mulai coba area swing support ya beberapa bulan lalu. Ini cukup jika ada pantulan seandainya dan jika seandainya ada ekspektasi dari saham-saham properti yang second linernya itu mungkin manggung, mungkin Kepik ini mungkin bisa coba untuk breakout, saya rasa seperti itu. Baik, dari Kepik kita ke Asri, spekulatif buy juga. Seperti apa analisisnya, Mas Leo? Sebenarnya analisisnya sama aja seperti itu untuk startnya ya antara Asri dan Kepik secara gaya, di mana Asri ini mungkin jika salah satu hal yang cukup menarik ya, mungkin jika seandainya The Fed mencoba untuk menurunkan nanti akan turun
menurunkan suku bunga dan nantinya ada implikasi untuk ada peluang jika movement IDX property response, saya rasa Asri ini bisa menjadi yang tipe yang lebih volatil ya, saya rasa untuk merespon berita tersebut seperti itu. Harga terakhir bisa langsung masuk atau seperti apa untuk saham-saham berbasis properti? Kalau kita lihat sektor properti sendiri mengalami pelemahan yang signifikan begitu ya di pembukaan perdagangan di sesi 1, Mas Leo. Apakah memang ada possibility untuk kemudian bisa melanjutkan pelemahan atau seperti apa? Kalau untuk mungkin Asri, saya rasa untuk at least mungkin di area 160 hingga 165 ya, seperti itu. Sedangkan kalau untuk kepik, saya rasa mungkin kepik, sebentar saya coba cek itu dulu. Mungkin kepik saya rasa mungkin di area 142 hingga 145 cukup menarik seperti itu. Oke, baik. Itu tadi beberapa saham-saham yang direkomendasikan di pagi hari ini oleh Mas Leo. Ada PGO, kemudian juga SRTG, Kepik, dan juga ASTRI dengan rekomendasi masing-masing tadi kemudian ataupun analisis tadi sudah disampaikan langsung oleh Mas Leo. Kita ke informasi terkait dengan emiten Antam yang meraih laba bersih naik 172% secara year on year. Proyeksi Anda untuk saham Antam sendiri seperti apa? Apakah memang secara valuasi masih murah atau kayaknya udah kemahalan deh nunggu koreksi? Atau seperti apa, Mas Leo? Oke, Antam ini pertama saya lebih lihat secara teknikal dulu ya, di mana saat ini berusaha sekali untuk secara psikologis itu dijaga di support psikologisnya 3000 seperti itu ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya memang capaian Q3 biasanya Antam itu secara seasonality memang antara Q2 dan Q3 itu sebenarnya ada peluang untuk pelemahan biasanya seperti itu. Dan memang namun yang saya lihat tahun Q3 tahun ini memang lebih baik daripada Q3 tahun 2024. Namun saya rasa dengan kalau kita lihat ya mungkin harga emas itu saya rasa memang menjadi katalis yang cukup positif untuk Antam. Namun karena mungkin Antam sudah bergerak duluan ya merespon berita tersebut ya, kalau kita lihat saya rasa mungkin flow emas saat ini lebih banyak cenderung ke saham-saham lain ya seperti BRMS, kemudian bahkan ataupun yang second minernya seperti PSAB, kemudian ada RC, seperti itu saya melihatnya. Oke, baik. Sektor retail menjelang akhir tahun menarik atau tidak menurut Anda? Oke, menarik itu kita harus lihat dulu, dimana kalau untuk retail menarik masih menurut saya menarik itu ada dua emiten, yakni MAP Group, yakni MAPI dan MAPA, valuasi cukup menarik saat ini. Terlepas kalau kita bicara memang kita ada perlemahan daya beli dan lain sebagainya, namun saya rasa valuasi sekarang really atraktif. Oke, secara valuasi menarik karena murah begitu ya, bisa masuk dan ada potensi untuk penguatan memanfaatkan festive season di akhir tahun begitu. Oke, kalau kita lihat pergerakan di IHSG di pembukaan perdagangan sesi 1 melanjutkan pelemahannya walaupun tipis saja, artinya ini mengindikasikan sudah masuk ke terbatasnya melemahnya IHSG di perdagangan hari ini, atau Anda melihat justru masih kemudian akan melanjutkan pelemahan di perdagangan sesi 1 atau mungkin bahkan bisa sampai ke sesi 2, Mas Leo? Oke, saya rasa IHSG itu saat ini harus bertahan di area 8.000 saja sih sudah bagus sebenarnya ya secara psikologis. Ya memang resisten terdekat ada di 8.100, 8.200 dan all time high seperti itu. Dan memang ya karena memang belum ada katalis yang signifikan, saya rasa bisa mendobrak market, jadi wajar untuk konsolidasinya bisa bergerak di range tersebut. Selama IHSG kuat di 8.000, it's fine, seperti itu. Baik, beberapa analisis dari Anda semoga dapat menjadi referensi untuk pelaku pasar menerapkan strategi investasinya hari ini, namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mas Leo, terima kasih sudah bergabung sama kami. Sukses selalu, sehat selalu untuk Anda, Mas Leo. Sampai jumpa. Ya, thank you, Mas Miki. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan menghadirkan update informasi, diantaranya adalah di tengah menyusutnya pendapatan, Ultra Jaya tetap mampu membukukan pertumbuhan laba bersih hingga akhir kuartal 3 tahun ini. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama Market Buzz.